Rumor beredar, Komandan Angkatan Darat melancarkan kudeta. Kontak senjata pecah di Zhongnanhai. Jinping dikutuk oleh seluruh negeri. Surat kabar militer menunjukkan perlawanannya terhadap Xi pada hari kelima tahun baru Imlek, saat puluhan ribu keluarga sedang bersatu kembali. Beijing tidak diramaikan kembang api, melainkan laporan tembakan yang menyebar. Informasi yang beredar secara online mengklaim bahwa unit-unit bersenjata yang membawa amunisi tajam telah dikerahkan secara mendesak. Kendaraan lapis baja bermanuver dengan kecepatan tinggi dan tentara dengan seragam tempur dari berbagai penunjukan unit dikerahkan dengan cepat, maju langsung menuju Zhongnanhai. Menurut komentator politik Chen Pokong, sekitar pukul 7 pagi pada tanggal 21 Februari hari kelima tahun baru Imlek, beberapa unit bersenjata terlihat bergerak menuju distrik inti kekuasaan. Video yang dibagikan secara online menunjukkan tentara dalam formasi rapat, tampak tegang dengan banyak truk militer dan kendaraan lapis baja muncul di jalan-jalan utama. Sumber lain mengklaim bahwa tembakan sengit meletus di dalam kompleks Zhongnanhai. Dua garis analisis muncul terkait insiden tersebut. Pertama, gerakan itu mungkin diinisiasi oleh faksi di dalam militer. Kedua, terjadi konfrontasi antara unit yang setia kepada tokoh-tokoh berbeda di puncak hierarki politik. Nama Komandan Angkatan Darat Li Qiaoming sering muncul dalam spekulasi. Dianggap sebagai jenderal dengan otoritas operasional yang besar, ia memimpin pasukan tempur darat utama. Beberapa sumber berargumen bahwa jika ada tindakan militer yang sedang berlangsung, pasukan darat di bawah kepemimpinannya akan menjadi faktor penentu. Namun, belum ada bukti yang mengonfirmasi keterlibatan langsungnya. Secara bersamaan, media resmi militer menerbitkan beberapa komentar penting. Pada tanggal 20 Februari kolom pandangan tembok besar dari PLA Daily memuat artikel berjudul, "Pertahankan Resolusi Strategis. Eksekusi Presisi Taktis." Artikel itu menyertakan baris yang tajam, di tengah bunga yang mekar dan pohon gandarusa yang rimbun. Hanya mereka yang tahu cara memotong yang dapat menunjukkan kemampuan. Dalam angin kencang dan saat-saat krisis, hanya mereka yang berdiri teguh yang menunjukkan fondasi sebenarnya. Pada hari yang sama, kolom lain, Tangan on Warfare, menerbitkan, hanya ketika informasi mengalir bebas, sistem tempur dapat menjadi kuat, menekankan 4 prioritas: deteksi musuh terlebih dahulu, nilai musuh terlebih dahulu, putuskan terlebih dahulu, bertindak terlebih dahulu. Dengan tidak adanya konflik militer di Selat Taiwan, penekanan pada tindakan terlebih dahulu ditafsirkan secara luas sebagai rujukan pada pembersihan internal militer, terutama setelah gejolak yang melibatkan pasukan roket dan beberapa perwira senior. Mengenai rumor kudeta di Zhongnanhai pada hari kelima tahun baru Imlek, Chen Pokong percaya ada kemungkinan lain. Pasukan yang setia kepada Zhang Yuxia dan Liu Zhenli mungkin telah bentrok dengan perwira garnison Beijing yang setia kepada Jinping, karena saat ini Komandan Garnison Beijing adalah mantan Komandan Korps Polisi Bersenjata Shanghai, Chen Yuan, yang mengambil alih jabatan tersebut. Rumor menyebutkan bahwa Chen Yuan bertanggung jawab atas kematian mantan Perdana Menteri PKC, Li Keqiang. Oleh karena itu, perwira garnison Beijing mungkin tidak tunduk kepadanya. Setelah Zhang Yuxia dan Liu Zhenli ditahan, pengguna media sosial di beberapa provinsi mengunggah gambar kendaraan militer di jalan raya dan tentara yang berlari dalam formasi melalui jalan-jalan kota. Laporan mengklaim bahwa beberapa perimeter keamanan didirikan di sekitar Zhongnanhai, sementara lapangan Tiananmen terlihat dipenuhi personel berpakaian hitam yang melakukan tugas keamanan. Tentu saja, keaslian dari pengungkapan di atas belum dapat diverifikasi. Namun, setelah Zhang Yuxia dan Liu Zhenli ditangkap, militer PKC memang menunjukkan banyak kejanggalan. Sebagai contoh, selama tahun baru Imlek tahun ini, para jenderal di banyak komando teater secara tidak biasa memilih untuk mengurangi bepergian atau bahkan tidak pulang ke rumah, melainkan menghabiskan tahun baru bersama para prajurit di barak. Sementara itu, perkembangan di garis depan propaganda menarik perhatian yang sama di Douyin. Selama jam-jam larut malam dan dini hari, ucapan selamat tahun baru Imlek asli yang disampaikan dalam suara Hu Jintao sendiri muncul kembali. Kemunculan kembali rekaman yang tidak diedit dalam iklim saat ini dipandang luas sebagai pengujian batasan. Pada saat yang sama, sepotong informasi yang bahkan lebih eksplosif beredar di lingkaran rezim, kemarahan Wen Jiabao. Pesan tersebut mengklaim bahwa Wen Jiabao menyatakan kemarahannya dalam pengaturan internal, secara langsung menunjukkan bahwa keluarga Xi Jinping diduga terlibat dalam industri lintas batas tertentu di tempat-tempat
tempat seperti Myanmar Utara dan Kamboja. Jika rumor itu benar, itu berarti narasi anti korupsi mungkin mulai berbalik melawan kekuasaan itu sendiri dan masalah keluarga menjadi topik yang dapat didiskusikan kembali. Ini sendiri merupakan sinyal besar. Di era otoritas tunggal yang absolut, ketika kekuasaan dipersonalisasi sepenuhnya, subjek berskala ini hampir mustahil untuk lolos dari sensor. Namun, hal itu muncul bukan hanya di satu lokasi, tetapi di beberapa wilayah secara bersamaan, yang menyerupai pelonggaran sistemik daripada kelalaian yang tidak disengaja. Wilayah kekuasaan Xi Jinping bukan lagi lempengan besi yang mulus. Keretakan mulai terlihat. Perang saudara ini sekarang menghancurkan diri Xi dan PKC sendiri.